Gimana nih kabarnya hari ini? Gimana Kak kabarnya? Aku baik sih. Kalau mereka gimana ya? Baik lah ya. Kalian baik kan ya? Kabarnya baik kan? Yuk kita mulai ibadah hari ini dengan pujian awal Aku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Yuk teman-teman, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan untuk menyembah sebagai lambang kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yuk kita pujikan, ku naikkan syukurku. yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu.
musikah laguku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami untuk bisa mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan, Engkau berikan kami hati dan telinga seorang murid supaya kami bisa mendengar dan menanamkannya itu dalam hati kami, apa yang diucapkan dan difirmankan oleh guru sekolah minggu kami yang akan memberitakan firman pada hari ini. Tuhan, yang berkati guru sekolah minggu kami yang akan memberitakan firman pada hari ini. Tuhan, Engkau juga yang berkati kami, yang berkati kami semua, Engkau yang berkati semuanya dari acara ini dari awal hingga akhir. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's go. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Shalom anak-anak, ketemu sama Tante Susi lagi ya. Pada pagi ini Tante Susi mau membahas sebuah ayat yang mungkin jarang dibaca, yang jarang dibahas ya. Tapi kalian harus tahu hal ini, karena ini adalah janji Tuhan Yesus sendiri ya. Kita buka semua ayatnya. Ada di Matius 18 ayat 10 ya. Sekali lagi Matius 18 ayat 10. Tante bacakan ya. Ingatlah, ini firman-Nya Tuhan Yesus ya. Ingatlah
jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ya, jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, ya. Terus dia mengambil contoh seorang anak kecil, ya. Tuhan Yesus berbicara kepada orang dewasa untuk belajar dari anak-anak. Dan satu janji Tuhan yang anak-anak semua harus tahu, ya. Dikatakan di ayat 10 ini, jangan menganggap rendah anak-anak. Kenapa? Karena ada malaikat mereka yang selalu memandang wajah Bapa di surga. Ya. Sekarang kalau kalian ingat, kita kan disebut anak-anak Allah, ya kan? Kita tahu Allah itu menciptakan semesta, menciptakan seluruh langit dan bumi. Dia disebut raja di atas segala raja, penguasa alam semesta. Jadi dia adalah seorang maha kuasa, ya, pribadi yang besar, yang hebat, melebihi raja, melebihi presiden, melebihi segala penguasa di dunia ini. Nah sekarang kalau kita lihat saja kehidupan misalnya seorang presiden, ya, presiden kita kan Pak Jokowi, ya. Kalau misalnya dia punya anak-anak, biasanya mereka selalu ada pengawalnya. Kemanapun mereka pergi, ada pengawalnya, ada penjaganya, ya. Apalagi yang masih anak-anak, ya. Raja-raja zaman dulu juga kalau punya anak-anak, mereka selalu ada pengawalnya yang menjagai mereka kemanapun mereka pergi, ya, yang melayani mereka. Nah, kita ini juga anak raja, raja di atas segala raja. Kita ini anak Allah, Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Jadi, kita juga punya pengawal. Kita juga dijagai sama Tuhan. Ya, kalau kita kan sering minta sama Tuhan, Tuhan jagai aku, Tuhan jagai aku. Nah, Tuhan punya pengawal bagi setiap kita semua, ya, yang ditulis di ayat 10 ini. Katakan untuk anak-anak khususnya, ya, ada malaikat mereka yang selalu memandang wajah Bapa di surga. Jadi setiap kita masing-masing, setiap kalian, semua anak-anak, ya, semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, yang disebut anak-anak Allah, mereka semua, kalian semua mempunyai seorang malaikat yang Tuhan utus, yang Tuhan pilih untuk menjaga kalian, menjaga kehidupan kita semua, menjaga kalian sehari demi sehari, 24 jam dalam sehari, ya, 7 hari dalam seminggu. Seterusnya ada seorang malaikat yang dikatakan selalu memandang wajah Bapa di surga. Kenapa kok dikatakan selalu memandang wajah Bapa di surga? Karena dia menunggu perintah dari Bapa di surga. Kalau Bapa di surga menyuruh jagai, awas anakku, itu mau ketabrak, nah, dijagai sama malaikat. Malaikat jadi utus untuk menjagai kita, ya, melindungi kita. Ada sebuah kesaksian, ini kejadian nyata, ya, cuma terjadinya tidak di Indonesia, ya, di luar negeri. Tante pernah baca kesaksiannya, artikelnya. Ada seorang anak perempuan remaja, ya, jadi sudah remaja belasan tahun gitu. Dia pulang dari gereja. Biasanya dia kan pulang rombongan, ya, sama teman-temannya. Tapi waktu itu karena dia ada sesuatu, dia jadi tertinggal, ya. Dia harus mengurus sesuatu dahulu, teman-temannya sudah pulang, tinggal dia sendiri pulang. Dia pulangi jalan kaki, ya, karena dia tinggalnya di pinggiran kota, ya, tidak di kota besar, tapi di pinggiran kota. Dia berjalan kaki. Kalau berjalan lewat jalan raya yang besar, ya, yang ramai, itu mungkin butuh waktunya agak lama, mungkin 20 menit, 30 menit gitu, ya, karena jalan kaki. Tapi kalau misalnya dia lewat jalan, ada jalan pintas. Jalan pintas dia mungkin bisa mencapai jalan itu cuma 10 menit, ya. Ngirit waktu, ngirit tenaga. Nah, anak ini ceritanya dia pengen cepat-cepat sampai ke rumah. Nah, terus dia akhirnya lewat jalan pintas. Nah, dia lupa kalau waktu itu sudah mulai gelap, ya.
Terus dia lewat jalan pintas itu, ternyata jalan pintas itu harus melewati tempat yang seperti perkebunan, seperti hutan. Jadi agak gelap, ya, sepi, ya, tidak ada rumah penduduk dan gelap gitu. Nah, tapi karena dia sudah istilahnya setengah jalan ke situ, dia mau balik lagi ya malas gitu, dia terus jalan. Dia terus jalan, tahu-tahu di depannya ada seorang pria, ya, pria yang kelihatannya menakutkan, ya. Dia sendirian, jalannya gelap, ya, sepi, tidak ada orang, tidak ada rumah. Dia mau berteriak minta tolong, tidak mungkin ada yang mendengar suaranya. Terus dia ingat dia punya Tuhan, ya. Dia minta sama Tuhan. Dia minta, Tuhan, jagai aku, tolong aku takut. Ada seorang pria besar di depan dan aku takut, ya. Terus akhirnya dia terus berdoa. Dia terus berdoa sambil jalan, ya. Dia mau lari nggak berani, ya. Dia tetap jalan maju ke depan sambil terus berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Sampai akhirnya dia sudah dekat dengan pria yang di depannya itu, ya. Dia mau melewati pria itu, dia pikir prianya kalau tambah dekat kan tambah menakutkan gitu. Ternyata pria itu menjauh dari dia, ya. Si bapak-bapak om-om ini menjauh dari dia. Akhirnya dia bisa jalan lebih cepat lagi. Dia setengah lari sampai akhirnya ke rumahnya. Nah, terus kemudian besoknya, ya, papahnya cerita, wah, di televisi ini lagi rame. Ada seorang bapak-bapak yang tertangkap oleh polisi. Bahwa dia ini ternyata memang menculik seorang anak-anak, ya anak-anak atau remaja perempuan pokoknya. Dan ternyata ditangkap oleh polisi. Terus dibawa ke kantor polisi. Terus anak ini akhirnya cerita sama papanya, loh, Pak, tadi malam aku juga ketemu sama bapak-bapak. Terus waktu mereka lihat koran, lihat televisi, wajahnya, ya, karena dia kan jalan sambil lihati. Jadi dia walaupun agak gelap, tapi dia bentuk wajahnya dia masih ingat. Terus dia ingat kelihatannya bapak ini yang ketemu, yang hampir berpapasan dengan aku waktu aku pulang dari gereja kemarin malam. Papanya kan kaget, masa iya? Loh, tapi kok kamu nggak diapa-apain ya? Loh, padahal ini orang ini tertangkap sama polisi, dia itu penculik. Dia kalau biasa ketemu, apalagi di jalan yang gelap, yang sepi kayak gitu, biasanya langsung diculik gitu ya. Wah, anak ini tambah takut gitu ya. Tapi dia bersyukur bisa sampai pulang, sampai ke rumah. Walaupun dia heran kok waktu dia berpapasan, si bapak ini, yang penculik ini, menjauh dari dia. Terus akhirnya karena penasaran, mereka berdua datang ke kantor polisi, ya, mau nemui bapak ini, ya. Terus mereka akhirnya bisa bertemu, tanya-tanya, loh Pak, kemarin malam anak saya katanya ketemu sama bapak di jalan yang sepi gelap itu. Kok bapak nggak ngapa-ngapain anak ini, gitu, anak saya ini? Gitu. Padahal dia sendirian, dia ketakutan. Gitu. Terus si penculik ini kaget gitu waktu diomongin sama papanya itu. Ah, masa dia nggak sendirian? Ya nggak mungkin lah saya berani menculik dia, ngapa-ngapain sama dia. Dia dikawal, ada pria yang besar, tinggi besar di sebelahnya menjagai dia, ya saya nggak berani lah. Jadi makanya dia terus menyingkir, menjauhi anak ini. Ya, anak ini bingung, loh saya sendirian kok Pak. Nggak mungkin, sebelahmu tuh persis tuh ada seorang pria yang besar. Itu saya lihat jelas, makanya saya nggak berani. Nah ini membuktikan ya, ini sebuah kesaksian. Ternyata apa yang dilihat sama penculik ini, seorang penjaga yang menjagai anak ini, anak Tuhan ini. Walaupun tidak terlihat sama anak ini, tapi si penculik itu bisa melihatnya. Ya, sehingga anak ini luput dari kejahatan. Karena Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang menjagai anak.
Demikian juga kita semua anak-anak Allah. Ya, kalian semua anak-anak punya malaikat Tuhan yang menjaga. Jadi tidak usah takut ya. Tante juga punya kesaksian tentang anak tante si Esther itu ya. Esther itu anak ketiga yang terakhir. Ini terjadinya sudah agak lama, beberapa tahun yang lalu waktu dia SD. Sekarang kan sudah SMA ya. Waktu itu dia SD sekitar kelas 3 atau kelas 4 ya, seumuran kalian ya. Dia sekolahnya di YSKI di Gendong, di Karanggendong. Tante kan rumahnya waktu itu masih di Karanganyar. Nah kalau pulang kan tante jemput ya. Tante jemput biasanya kalau pulang kalau jam kelas 3 4 itu jam 1 siang ya. Jadi tante jemputnya jam 1 siang. Nah ternyata waktu itu ada rapat guru atau ada acara apa, jadi pulangnya lebih awal. Jadi dia jam 10 sudah pulang. Tapi Esther ini lupa ngomong sama tante. Dia lupa ngasih tahu pengumumannya bahwa hari itu dia pulang jam 10. Jadi tante ya biasa saja, nunggu sampai 12:30 baru berangkat jemput. Ternyata tahu-tahu jam 11. Tahu-tahu ada yang ketok-ketok pintu. Tetangga tante ya, namanya Bu Yani ini naik sepeda bonceng Esther pulang ke rumah tante. Lah tante kan kaget. Loh, lah kok bisa dibonceng naik sepeda gitu. Nah terus Bu Yani cerita sama tante. Loh ini anak jalan kaki yuk. Jalan kaki terus mau nyebrang jalan Mataram. Padahal jalan Mataram itu kan ramai banget. Ya. Lah dia jalan kaki mau nyebrang jalan Mataram terus tak tanya loh. Mau kemana Mau pulang, sini tak boncengin gitu. Terus akhirnya dibonceng sama Bu Yani ini sampai ke rumahnya tante, ya. Nah itu juga pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan, walaupun bukan malaikat, ya, tapi seorang manusia bisa Tuhan utus juga untuk menjagai anak-anaknya, untuk menolong, melindungi anak-anaknya. Kenapa? Karena kita semua adalah anak-anaknya, dan kita anak-anaknya yang istimewa, ya. Kalau tidak istimewa tidak akan dijagai. Tapi karena kita ini istimewa, karena kita ini berharga di hadapan Tuhan. Ya, kalian pasti sudah kenal ya itunya ayatnya. Kalau kita semua ini berharga di mata Allah, di mata Tuhan kita, di mata Tuhan Yesus. Kita semua ini berharga, kita semua ini istimewa. Itu sebabnya Tuhan mengutus malaikatnya, memilih seorang malaikatnya untuk menjagai hidup setiap anak-anaknya, melindungi, menjagai kita. Jadi kalian semua anak-anak, kalian juga punya malaikat Tuhan yang menjagai kalian. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tapi jangan kalau sudah dengar kesaksian ini jangan terus anak-anak kalian, Esther aja dijagai sama Tuhan, berarti aku mau pulang jalan kaki aja gitu. Jangan ya. Kalau kalian sudah memang dijemput sama orang tua, kalau pulang sekolah atau dari mana atau pergi kemana, jangan semaunya ya. Itu tidak boleh juga karena itu seperti mencobai Tuhan ya. Tapi kalau suatu saat, suatu hari kita harus menghadapi sesuatu yang membuat kita takut, kita khawatir, berdoa sama Tuhan. Seperti anak perempuan ini ya, yang berdoa sama Tuhan, Tuhan utus malaikatnya untuk menjagai dia. Ya, Tuhan sanggup menjagai kita setiap harinya. Ya, jadi kita tidak perlu takut. Ya, kita bisa hidup bersyukur setiap harinya kepada Tuhan. Karena Tuhan menjagai hidup anak-anaknya. Karena kita ini anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan, istimewa di hadapan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat janji-Mu ini. Kami mengucap syukur buat penjagaan, perlindungan, apa yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami. Kau tidak hanya mengangkat kami, menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, tapi Engkau juga Tuhan menjadikan kami istimewa di hadapan-Mu, berharga di hadapan-Mu, dan menjaga hidup kami Tuhan dengan mengirimkan malaikat-Mu untuk menjaga kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat janji-Mu ini. Kalau ada malaikat-Mu Tuhan di surga yang selalu memandang wajah Bapa di surga dan siap untuk melakukan perintah Bapa untuk menjaga hidup setiap anak-anak-Mu.
khususnya anak-anak KHKIDS ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan biar kiranya Engkau yang mengingatkan setiap anak-anak-Mu ke hal ini. Untuk terus mengandalkan Engkau, percaya padamu dan bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's go. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Hai semuanya, balik lagi sama Cici. Tadi gimana firmannya? Seru kan? Ya, moga-moga aja firmannya itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan memberkati kamu ya. Juga, hari ini Cici akan memberitahukan tentang ayat hebat. Ayat hebatnya diambil dari Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Cici ulangi sekali lagi ya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Gitulah firman hari ini. Semoga lain kali kita bisa ketemuan di langsung ya. Berdoa aja supaya bisa melakukan ibadah secara online. Dan juga jika kalian suka, kalian bisa mengklik tombol like-nya, serta jika kalian ingin mengikuti firman-firman lain yang menyenangkan, kalian bisa subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat pagi KHKIDS. Nah, sebelum ibadah ini selesai, mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini. Tuhan, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang Engkau berikan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema dalam hidup kami. Berkati dan lindungi Tante Susi dan keluarga yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih juga Engkau selalu menyertai kami dan memberikan kami kesehatan sampai saat ini. Kami juga mau berdoa untuk papa mama kami, Koko, Cici adik kami, sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan yang ekstra untuk mereka, supaya mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk studi kami. Tuhan sertai studi kami jika kami ada kesulitan dalam pelajaran maupun biaya. Tuhan tolong bantu kami. Kami serahkan masa depan kami dalam tangan-Mu. Tuhan, tuntun kami, beri kami kesabaran dan semangat dalam belajar kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa ini dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa di minggu depan KHKIDS. Dadah.